Hukum tidak ada efeknya sama sekali. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman bahagia, sukses selalu ya teman-teman. Nah, itu dia tadi adalah cuplikan dari Margarito Kamis mengenai hari ini adalah di mana pemeriksaan pertama untuk PT UN atas gugatan dari tim PDIP terhadap Pilpres tahun 2024 ini, di mana kalau tidak salah mereka menggugat yang namanya etika ataupun tidak sahnya ya Gibran. Nah, aduh, saya nggak tahu bagaimana caranya merangkai kata-kata kepada teman-teman semua, tetapi mari kita saksikan apa yang menjadi nasihat ataupun hal-hal apa yang bisa kita ambil dari seorang tata negara ya, ahli hukum tata negara, itu Margarito Kamis. Dan teman-teman, yuk silakan ditonton. Konstitusi itu kalau mau dikoreksi, ya dikoreksi dengan putusan Mahkamah Konstitusi juga, tidak dengan putusan peradilan lain di luar Mahkamah Konstitusi. Jadi dari segi hukum tidak ada efeknya sama sekali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dan tidak ada efek atau tidak ada akibat sama sekali terhadap penetapan KPU terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Baik, ini artinya kalaupun memang nanti hasil putusan dari PT UN mengabulkan gugatan dari PDIP, apakah itu artinya hasilnya hanya akan mendelegitimasi tidak ada akibatnya, KPU sebagai instansi? Begini, dari segi hukum, delegitimasi itu bukan isu hukum. Delegitimasi itu isu politik, sekurang-kurangnya isu sosiologis gitu ya. Bagi orang hukum yang ada hanya legalitas, dan kalau legal ya legalnya sudah selesai. Soal legitimasi itu bukan isu hukum. Itu satu. Yang kedua, sebagai orang tata negara, saya tidak melihat kemungkinan sekecil apapun yang bisa diambil, katakanlah gugatan ini dimenangkan oleh PDIP. Jujur, saya tidak melihat kemungkinan itu, sekecil apapun kemungkinan itu. Baik, tapi kalau bicara soal tahapan ataupun urutan yang ditempuh oleh PDIP, Pak, ini kan sasarannya itu adalah membuktikan bahwa KPU memang melakukan pelanggaran dalam penetapan Gibran sebagai cawapres melalui PKPU yang diubah tanpa adanya proses di DPR. Nah, ini apakah ada langkah yang salah? Bukankah seharusnya setelah ada sidang di DKPP kemudian dilakukan gugatan di PT UN, kenapa baru setelah putusan MK? Nah itu dia, tapi begini Mbak, semua yang dipersoalkan sekarang ini di PT UN, itu juga yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, sudah diperiksa di Mahkamah Konstitusi dan diputus di Mahkamah Konstitusi. Satu, isu-isu yang diperdebatkan atau dibawa ke PT UN sekarang ini, terus terang dari segi hukum pemilu, hukum konstitusi kita, itu sepenuhnya kompetensi dari Mahkamah Konstitusi, kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu merupakan kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi, maka isu itu tidak bisa diperiksa di PT UN. Anda senang atau tidak, begitu hukumnya. Mahkamah Konstitusi katanya. Baik, lalu mengapa PT UN masih tetap menerima pengajuan gugatan ini, Pak? Ya, karena PT UN peradilan itu, prinsip peradilan kita itu, mereka tidak boleh menolak sebuah perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau ini sudah pernah diperiksa dan seterusnya begitu ya. Memang sistem kita mengatur seperti itu, peradilan tidak boleh menolak sebuah perkara dengan alasan karena tidak ada hukumnya atau hukumnya sudah diputus dan seterusnya. Karena itu PT UN akan menerima permohonan gugatan ini dan akan diputus nanti setelah misalnya kemungkinan dugaan saya PT UN akan putus pada kesempatan pertama ketika KPU, dan boleh jadi Pak Prabowo dan Pak Gibran akan ikut serta di dalam perkara ini, dan misalnya kalau Pak Prabowo dan Pak Gibran akan ikut serta intervensi namanya di dalam perkara ini, maka dan mereka akan melakukan eksepsi terhadap kewenangan PT UN memeriksa perkara ini, dan pada saat itulah PT UN mengambil keputusan memutuskan perkara ini. Jadi sangat boleh jadi
perkara ini tidak akan pergi sampai ke pemeriksaan materinya gitu. Baik, Pak. Dia akan putus pada waktu baik KPU maupun andai kata Pak Prabowo dan Pak Gibran ikut dalam perkara ini, maka PTWN, Majelis PTWN itu akan putus pada waktu dua pihak ini mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan Tun dalam memeriksa perkara ini. Nah, saat itu pengadilan akan menyatakan dalam putusan itu bahwa mereka tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara ini. Baik, akan diputus ketika KPU ataupun bahkan pihak Prabowo Gibran melakukan eksepsi. Juga eksepsi. Baik, Pak Margarito, kami tadi terima informasi dari reporter kami di lapangan yang menyatakan bahwa sidang hari ini akan dilakukan secara tertutup. Apakah secara hukum acara memang demikian PT UN menyelenggarakan sidang secara tertutup? Enggak, sepanjang sidang di Mahkamah sepanjang ini ya tidak ada. Dari segi hukum tidak ada aturan di dalam Undang-Undang PTWN yang mengatur bahwa ada sidang yang dilakukan secara tertutup. Dan praktek peradilan itu Tun selama ini tidak pernah peradilan Tun dilangsungkan secara tertutup. Ketiga, tidak ada hal hukum yang dapat jadikan alasan untuk PTWN menyelenggarakan persidangan secara tertutup. Jadi rasanya tidak mungkin ada peradilan hari ini atau pemeriksaan hari ini dilangsungkan secara tertutup. Baik, karena itu bertentangan dengan asas. Baik, tidak ada mungkin. Alasan untuk sidang tidak ada alasan dilakukan secara tertutup. Kita nanti akan. Apa itu bukan perkara susila? Itu bukan perkara susila, bukan perkara di bawah umur, itu tindakan penguasa kok ditutup dari mana ceritanya itu. Jadi saya rasa tidak mungkin dari segi hukum ya. Tidak ada alasan hukum yang cukup untuk dijadikan dasar menyelenggarakan peradilan secara tertutup. Baik, Pak Margarito tadi di awal juga sudah menjelaskan bahwa putusan dari PT UN ini tidak akan mempengaruhi hasil Pilpres. Namun sekiranya apa yang menjadi pertimbangan PDIP tetap melakukan gugatan ke PT UN, Pak? Apa yang kiranya dikejar dari sisi hukum? Saya nggak tahu ya apa pertimbangan mereka begitu ya, kecuali alasan-alasan yang tadi di intro kita itu Anda kemukakan gitu ya, bahwa KPU begini. Tapi dari segi hukum sekali lagi 1000 putusan itu juga tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi, apalagi sampai membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya tidak tahu apa yang mau dicari dari perkara ini oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di PDP. Saya nggak tahu apa yang mereka mau cari, karena 1000 putusan pun katakanlah mereka menang, dikabulkan, katakanlah begitu ya, yang sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau saja dunia terbalik lalu diterima itu putusan itu, permohonan itu, gugatan itu, putusan itu tidak bisa mengoreksi, tidak bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, kami tangkap poinnya. Terima kasih Pak Margarito Kamis atas waktu dan penjelasan untuk kami. Terima kasih Pak. Nah itu tadi penjelasan dari Pak Margarito Kamis ya teman-teman. Artinya apa? 1000 putusan pun, 1000 keputusan pun, pemenang pun, seandainya dikatakan menang, tidak akan bisa merubah keputusan dari MK. Aduh, teman-teman ayo silakan komen menurut teman-teman bagaimana. Ya kan? Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen teman-teman. Yuk silakan berdiskusi di kolom komentar di bawah teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah ini sudah oke apa belum? Ya, sehat selalu teman-teman dan terima kasih.